Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dan Rajana. Kali ini saya akan menjelaskan mengenal jenis-jenis pasir dan bagaimana cara mengetahui kadar lumpur yang tercampur. Definisi umum pasir adalah material butiran yang terdiri dari partikel batuan dan mineral yang terpecah halus. Jika dilihat dari ukurannya, pasir cenderung lebih halus dari kerikil dan lebih kasar dari lanau. Pasir juga mengacu pada suatu kelas tekstur dari tanah atau jenis tanah, yaitu tanah yang mengandung lebih dari 85% partikel berukuran pasir berdasarkan massa. Ukuran umum diameter pada pasir yaitu antara 0,06 mm sampai 2 mm. Antara lain dikategorikan pasir halus 0,06 mm sampai 0,2 mm, pasir sedang 0,2 mm sampai 0,6 mm, pasir kasar 0,6 mm sampai 2 mm. Pemanfaatan pasir sebagai bahan bangunan. Pasir adalah bahan bangunan yang banyak dipergunakan dari struktur paling bawah hingga paling atas dalam bangunan, baik sebagai pasir uruk, adukan hingga campuran beton. Beberapa pemakaian pasir dalam bangunan dapat kita jumpai seperti penggunaan sebagai pasir urukan. Misalnya, pasir untuk bawah fondasi, pasir uruk bawah lantai, pasir uruk di bawah pemasangan paving block, dan lain-lain. Penggunaan sebagai mortar atau spesi biasanya digunakan sebagai adukan untuk lantai kerja. Pemasangan pondasi batu kali, pemasangan dinding bata, spesi untuk pemasangan keramik lantai dan keramik dinding, spesi untuk pemasangan batu alam, plesteran, dinding, dan lain-lain. Penggunaan sebagai campuran beton, baik untuk beton bertulang maupun tidak bertulang, bisa kita jumpai dalam struktur pondasi beton bertulang, sloof, lantai, kolom, plat lantai, sordak, ring balok, dan lain-lain. Di samping itu, masih banyak penggunaan pasir dalam bahan bangunan yang digunakan sebagai bahan campuran untuk pembuatan material cetak, seperti pembuatan paving block, kenstin, batako, dan lain-lain. Jenis-jenis pasir. Yang pertama adalah pasir beton. Pasir beton memiliki karakteristik berwarna hitam, teksturnya juga halus serta bersifat tidak menggumpal. Sudah jelas dari namanya bahwa jenis pasir satu ini digunakan ketika ingin membuat campuran bahan beton. Karakteristiknya yang sangat pas digunakan untuk membuat bangunan lebih kokoh sehingga kualitasnya dapat dikatakan sangat baik. Yang kedua adalah pasir uruk. Jenis pasir satu ini didapatkan dari hasil penyaringan limbah pasir, seperti sisa ayakan atau sisa pasir yang dicuci. Tekstur pasir uruk sudah pasti berbeda dengan jenis pasir sebelumnya. Pasir uruk memiliki tekstur yang lebih kasar. Kualitasnya pun biasa saja, karena memang digunakan bukar untuk fondasi atau merekakan batu bata. Jenis pasir ini digunakan untuk menyebarkan beban sekaligus menstabilkan tanah. Yang ketiga, pasir mundu. Pasir mundu adalah pasir yang sangat umum digunakan dalam proyek konstruksi. Ciri fisik pasir ini cenderung bertekstur kasar dan warna yang kecoklatan. Yang keempat, pasir pasang. Pasir pasang menjadi jenis pasir yang lebih halus dari yang lainnya. Teksturnya yang halus menunjukkan kualitas dan sifat rekatnya yang sangat bagus untuk proses konstruksi. Pasir pasang digunakan untuk merekakan batu bata, keramik, batu alam, dan lain sebagainya. Yang kelima, pasir putih Rangkas. Sesuai namanya, pasir jenis ini dihasilkan dari galian yang berlokasi di Rangkas, Bitung, Provinsi Banten. Pasir ini memiliki warna putih keabu-abuan dengan tekstur yang lembut, namun terdiri dari butir-butir pasir besar yang tidak halus seperti pasir pasang. Meskipun dijual dengan harga yang murah, kualitasnya tetap baik untuk digunakan dalam proses pembangunan suatu bangunan. Pasir putih Rangkas digunakan untuk pekerjaan plesteran, memasang keramik, cor fondasi, pembuatan batako, genting, hebel, dan lain sebagainya. Pasir merah. Pasir merah atau yang juga dikenal dengan sebutan jebrot sering digunakan untuk pembuatan beton. Pasir merah akan dicampur dengan pasir beton supaya daya rekat yang dihasilkan makin kuat.
Pasir ini memiliki warna merah yang beragam seperti warna merah bata, merah kecoklatan, dan merah oranye. Yang ketujuh adalah pasir sungai. Pasir sungai memiliki tekstur kasar karena berasal dari batuan sungai yang keras, tapi bukan berarti tekstur yang sangat kasar. Pasir sungai ini masuk ke dalam pasir halus karena memiliki daya rekatnya tidak kalah dengan jenis-jenis yang lain. Pasir sungai sering dipilih dalam membangun fondasi karena sudah terbukti lebih tahan lama. Yang kedelapan adalah pasir bangka. Terakhir, ada jenis pasir bangka yang berasal dari Bangka Belitung. Pasir satu ini dapat dikatakan memiliki kualitas yang sangat bagus. Warnanya cukup beragam, tergantung pada tempat galian pasir tersebut. Ada yang berwarna putih bersih, coklat, coklat keputihan, dan kuning kecoklatan. Dalam konstruksi, pasir ini digunakan untuk membuat beton, plester cor, dan masih banyak lagi. Mengetahui kadar lumpur pada pasir. Acuan kadar lumpur pada pasir. Pasir yang digunakan untuk bahan bangunan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan di dalam PUBI. Pasir yang dapat digunakan sebagai bahan bangunan jika kandungan lumpur di dalamnya tidak lebih dari 5%. Dengan cara ekivalen, endapan lumpur dalam pasir yang dinyatakan dalam presentase dapat diketahui secara tepat. Uji kadar lumpur pada pasir. Tujuan dilakukan uji kadar lumpur pada pasir. Yang pertama untuk mengetahui kualitas pasir. Yang kedua untuk mengetahui kelayakan pasir untuk dipakai sebagai agregat halus dalam campuran beton. Yang ketiga, pasir dikatakan layak digunakan sebagai agregat halus campuran pada beton adalah yang memiliki presentase endapan lumpur di bawah 5%. Jika kadar lumpur dalam pasir melebihi batas 5%, maka pasir tersebut tidak dapat dipakai sebagai agregat halus dalam campuran beton. Uji sederhana kadar lumpur pada pasir. Alat dan bahan yang digunakan antara lain gelas ukur tak berwarna atau transparan dengan tutup dengan ukuran 1000 cc. Ukuran opsional sesuai dengan penggunaan. Sampelnya. Yang kedua sampel pasir, dan yang ketiga adalah air. Langkah-langkah dalam pengujian antara lain. Yang pertama, isi gelas ukur dalam pasir yang telah disediakan sampai 470 cc, kemudian ditambah dengan pasir air sampai 600 cc. Ukuran opsional sesuai dengan penggunaan sampelnya. Yang kedua, tutup gelas ukur sampai rapat kemudian dikocok-kocok. Yang ketiga, diamkan selama kurang lebih 1 jam. Yang keempat, catat berapa cc endapan lumpur yang berada di atas pasir. Dan yang terakhir, lakukan beberapa kali pengujian atau pengambilan sampel untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Ilustrasi hasil uji. Yang bagian paling atas ini adalah air. Diasumsikan 600 cc pada gelas ukur. Dan yang kedua ini adalah volume 2 atau diasumsikan sebagai 220 cc pada gelas ukur. Yang kedua ini adalah lumpur. Dan yang ketiga ini adalah pasir atau V1, diasumsikan volumenya 450 cc pada gelas ukur. Rumus menghitung kadar lumpur. Rumus menghitungnya yaitu tinggi lumpur dibagi tinggi total atau V2 per V1 plus V2 dikali 100%. Dan diketahui dari hasil tadi adalah V1 nya 450, itu adalah volumenya dari pasir atau sampelnya, dan V2 nya 20, itu 20 cc tadi, itu adalah volume dari endapan lumpurnya. Maka kadar lumpur didapat 20 per 450 plus 2 atau V2 plus per V1 plus V2 dikali 100%, mendapat angka 4,25%. Kesimpulan, artinya 20 cc endapan lumpur sama dengan 4,25% dari 470 cc volume keseluruhan sampel pasir uji. Berdasarkan PUBI 1982 pasal 11 bahwa kandungan lumpur dalam pasir yang lewat layakan 0,063 mm tidak lebih dari 5% kadar lumpurnya. Jadi kesimpulannya, pasir yang kita uji memenuhi syarat.
dikarenakan masih di bawah standar maksimal yang telah ditentukan di atas. Alhasil, pasir ini dikatakan layak sebagai agregat halus campuran pada hutan. Sekian dan terima kasih.